Bang, Ah, di klip baru Supergirl bang, ah. kenapa Superman tidak bisa bahasa Krypton bang? Oh, jadi gini, biar aku jelasin ya. Ya, Begini ceritanya. Ya, DC Studios akhirnya merilis klip pertama dari film Supergirl yang memperlihatkan pertemuan perdana antara Kara Zor-El yang diperankan oleh Millie Alcock dan Kal-El yang diperankan oleh David Corenswet. Meski hanya berdurasi sekitar 71 detik, cuplikan singkat itu langsung menjadi bahan perbincangan para penggemar DC. Dalam adegan tersebut, Kara terlihat mengenakan sut perak sambil menggendong seekor anjing kecil di tengah hamparan salju. Ya, anjing itu adalah Krypto. Dia kemudian bertemu dengan Superman dalam momen yang terasa hangat, canggung, sekaligus menggemaskan. Namun ada satu hal detail kecil yang langsung mencuri perhatian banyak penonton, yaitu di saat Kara berbicara menggunakan bahasa Krypton. Ikalata. Oh, I'm sorry, I don't... Clark justru mengaku tidak memahaminya. Bagi sebagian penonton, hal ini mungkin terdengar aneh. Bagaimanapun, ya Superman adalah seorang Kryptonian. Tetapi jika melihat bagaimana DC Universe yang dibuat oleh James Gunn ini membangun karakter Kal-El, mungkin momen tersebut justru sangat masuk akal. Dimana sejak awal kehidupannya, Kal-El ini dikirim ke bumi ketika masih bayi. Dia tidak memiliki kenangan tentang Krypton maupun kesempatan untuk mempelajari bahasa dan budaya planet asalnya. Setelah dia tiba di bumi, dia pun dibesarkan oleh Jonathan dan Martha Kent di Kansas, ya di bumi, tumbuh sebagai manusia biasa dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Identitas yang membentuk dirinya lebih banyak berasal dari bumi daripada Krypton. Ya, menariknya lagi ya, detail ini sebenarnya sudah diperlihatkan dalam film Superman di saat hologram Jor-El dan Lara menjelaskan alasan mereka mengirim bayi kecil mereka itu ke planet bumi. Mereka berdua berbicara menggunakan bahasa Krypton, di mana Clark tidak memahami pesan tersebut secara langsung. Dia bergantung pada robot penjaga Fortress of Solitude yang menerjemahkan setiap kalimat ke dalam bahasa Inggris agar supaya dia bisa mengerti isi pesan orang tuanya itu. Karena itulah ketika Kara berbicara dalam bahasa Krypton di klip Supergirl ini, reaksi Clark terasa sangat konsisten dengan karakter yang telah dibangun sebelumnya. Dia bukan seorang Kryptonian yang tumbuh di Krypton kemudian pindah ke bumi. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang lahir di Krypton tetapi dibesarkan sepenuhnya sebagai manusia di bumi. Situasi Kara sangat berbeda. Dia sudah cukup besar saat Krypton hancur sehingga masih mengingat bahasa, budaya, dan kehidupan di planet asalnya. Meski perjalanannya menuju bumi berlangsung sangat lama, kenangan tentang Krypton tidak pernah hilang. Baginya, bahasa Krypton bukan sekedar bahasa asing, melainkan bagian dari identitas dirinya. Perbedaan latar belakang inilah yang membuat hubungan mereka terasa menarik. Superman melihat bumi sebagai rumahnya, sementara Supergirl masih membawa sebagian besar warisan Krypton di dalam dirinya. Ketika mereka berdua bertemu, ya terciptalah kontras yang kuat di antara seorang Kryptonian yang tumbuh sebagai manusia dan seorang Kryptonian yang masih memegang erat akar budayanya. Mungkin itulah alasannya mengapa adegan sederhana ini mendapat respon yang sangat positif. Selain menampilkan chemistry yang hangat antara Millie Alcock dan David Corenswet, klip tersebut juga berhasil menunjukkan perbedaan mendasar antara dua karakter yang berasal dari dunia yang sama, tetapi dibentuk oleh kehidupan yang sangat berbeda. Lewat satu percakapan singkat ini, DC Studios berhasil memperlihatkan siapa Superman dan Supergirl sebenarnya. Clark adalah anak Krypton yang menemukan rumahnya di bumi, sedangkan Kara adalah penyintas Krypton yang masih membawa rumah lamanya kemanapun dia pergi. Jadi intinya, Superman tidak mengerti bahasa Krypton karena dia tidak pernah tumbuh di planet Krypton. Gitu dia penjelasannya.